Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Komunikasi. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan dulu, nama saya Raudatul Jannah dengan nomor induk mahasiswi 1901 0401 0290 dan Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Komunikasi. Nah, yang saya bahas di sini adalah 1. Pengertian dan definisi dasar psikologi komunikasi, 2. Peranan psikologi dalam proses komunikasi, 3. Karakteristik manusia komunikan, 4. Sistem komunikasi intrapersonal, sensasi, dan persepsi, 5. Peranan motivasi dalam komunikasi, 6. Konsep diri dan atraksi interpersonal. Apa sih pengertian dari psikologi komunikasi? Psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, menguraikan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Batasan dalam komunikasi sangat luas, yaitu mencakup penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem, dan organisme. Lanjut ke pembahasan peranan psikologi dalam proses komunikasi. Peranan psikologi komunikasi dalam hubungan antar manusia itu adalah untuk dapat menjalin komunikasi yang koheran. Artinya dapat menjalin komunikasi yang efektif dengan berpangkal pada sumber masalahnya dan usaha untuk mengatasi masalah tersebut. Menghadapi masalah dengan fokus dan tanggapan yang sesuai. Lanjut ke karakteristik manusia komunikan. Terbagi menjadi 3, yaitu ID, ego, dan superego. ID adalah bagian kepribadian yang menyimpan dorongan-dorongan biologis manusia. Ego adalah subsistem yang berfungsi menjembatani tuntutan ID dengan realitas dunia luar. Ego menjadi penengah antara dorong-dorongan hewani manusia dengan pertimbangan rasional dan realistis. Superego menyerap norma-norma sosial dan kultural masyarakat. Superego dapat disebut sebagai hati nurani dan sebagai pengawas kepribadian. Lanjut ke sistem komunikasi interpersonal, sensasi, dan persepsi. Komunikasi interpersonal menguraikan bagaimana seseorang individu menerima informasi, mengolahnya, menyimpannya, dan menghasilkan kembali yang melalui tahap-tahap proses sensasi dan juga persepsi. Oke, kita bahas sensasi. Sensasi merupakan tahap paling awal dalam penerimaan informasi. Sensasi berasal dari kata sensei yang artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Yang kedua adalah persepsi. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Selanjutnya adalah peranan motivasi dalam komunikasi. Oke, kita bahas dulu motivasi. Motivasi adalah pendorong kepada suatu usaha yang didasari untuk memengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak untuk melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Motivasi mengandung 3 komponen pokok, yaitu menggerakkan, mengarahkan, dan mendorong tingkah laku manusia. Motivasi mengarahkan tingkah laku individu ke arah tujuan untuk menjaga dan menumpak tingkah laku lingkungan serta harus menguatkan intensitas dan arah dorongan-dorongan dan kekuatan-kekuatan individu tersebut. Tujuan motivasi secara umum adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya kita membahas konsep diri dan atraksi interpersonal. Oke, kita bahas dulu apa sih konsep diri. Konsep diri adalah cara pandang secara menyeluruh tentang dirinya yang meliputi kemampuan yang dimiliki, perasaan yang dialami, kondisi fisik dirinya maupun lingkungan terdekatnya. Lanjut ke atraksi. Atraksi berkaitan dengan daya tarik dalam komunikasi yang dapat mendasari hubungan interpersonal. Mengapa seseorang individu menyukai individu lainnya? Mengapa seseorang tertarik kepada A tetapi tidak tertarik kepada B? Apa yang disukai seseorang dari orang lainnya? Faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang tertarik kepada orang lain?
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.